Hai geng, selamat pagi. Jadi sebelum kerja aku mau cerita dulu. Ada pengalaman yang membagongkan ya geng. Jadi kemarin itu tanggal 4 Agustus, bukan tanggal 4 Agustus. Sebelum itu, jadi maaf ya nih, ada benjolan di payudara kanan aku gitu kan. Jadi tanggal 4 Agustus itu aku putuskan untuk USG ditemenin sama kakaknya Ligong ya kan, USG. Dan ternyata hasil USG-nya nanti aku tunjukin di sini ya geng ya. Hasil USG-nya kayak gitu. Terus ketika aku searching kok keluarnya kayak mengerikan semuanya gitu, mengerikan. Nah, sedangkan di yang kanan itu aman, gak ada apa-apa gitu. Terus setelah itu aku putuskan aku pengen ambil. Jadi apapun itu aku pengen ambil. Kemudian kurang lebih tanggal 11 apa ya, itu aku operasi di RSUD Cilacap. Nah, setelah operasi, hasil patologi anatominya, jadi yang si benjolannya ini kan diambil, dioperasi, terus kemudian dibawa ke lab. Hasil labnya itu keluar tanggal 26. Nah, ini aku lagi di kamar, geng. Jadi aku lagi menunggu panggilan untuk dioperasi gitu. Kebetulan aku giliran yang terakhir. Jadi aku ke ruang operasinya itu memang terakhiran, geng. Nah, 2 minggu, kurang lebih 1 minggu setelah operasi, aku kan mulai jadi paranoid juga gitu. Waktu itu aku belum tahu hasilnya apa yang di payudara kanannya ini gitu kan. Hasil laborat di payudara kanannya belum tahu juga. Tapi aku mulai was-was di payudara kirinya aku gitu. Nah, ada kayak apa ya? Aku nggak tahu itu apakah itu benjolan karena beda sama yang kiri kemarin. Itu benjolan atau bukan gitu yang di kiri. Jadi nanti aku mungkin pengen USG lagi, pengen memastikan lagi ada apa sih. Kemarin sih waktu USG pertama itu yang kiri nggak ada apa-apa, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini nanti kalau misalkan di USG juga nggak ada apa-apa juga di payudara kiri juga. Karena kemarin itu waktu aku tanya ke dokter, waktu aku ngambil hasil patologi anatomi, dokternya bilang karena apa ya, hilang-hilangan terus nggak berasa juga, kadang berasa kadang enggak gitu. Katanya sih menurut perawatnya, satu mungkin itu otot, yang kedua kata dokternya harus diobservasi dulu selama 2 minggu atau sampai 1 bulan apakah ada pembesaran atau enggak. Kalau misalkan ada pembesaran nanti operasi lagi gitu. Tapi amit-amit ya geng, mudah-mudahan ini cuman apa namanya otot gitu ya. Dan tanggal 26 hasil patologi anatominya keluar. Nanti aku tunjukin juga ya, geng. Alhamdulillah hasil patologi anatominya itu menunjukkan tidak ganas. Jadi sebelumnya itu memang aku merasakan kayak kalau misalkan miring ke kanan itu kayak kram gitu, nit gitu. Terus aku pegang itu kok ada benjolan. Aku nggak nunggu lama, langsung aku minta hitungan hari lah, langsung aku minta operasi gitu. Jadi pelajaran buat teman-teman sekalian juga, kalau misalkan ada yang aneh di payudara gitu ya, karena kan kita wanita ya, kalau nggak perhatian siapa lagi gitu, toh ini anggota badan kita. Lebih perhatian sama badan kita, lebih sering dicek. Kalau ada yang aneh langsung minta ambil aja. Kalau Ligong nggak mau deh pakai yang herbal gitu, nggak mau. Ligong pengen kalau misalkan ada ambil gitu, nggak mau karena kalau pakai herbal itu 50-50 ya geng, ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Ada pengalaman buruk juga sama yang namanya benjolan di payudara, karena dulu mamanya Ligong juga nggak ada karena kanker gitu. Jadi Ligong
benar-benar kalau misalkan ada yang aneh, Ligong pengen ambil aja gitu. Tapi mudah-mudahan sih ini untuk pertama dan terakhir, dan gak ada lagi yang aneh-aneh lagi ya kan geng ya. Oh ya geng, aku mau bilang jangan takut akan operasi, karena operasi itu apa ya, orang itu dengar kata-kata operasi itu kayaknya gimana gitu ya bayangannya. Enggak geng, kita nggak merasakan apa-apa. Dan karena aku juga mungkin operasinya kecil, mungkin lukanya segini ya geng, segini gitu, jadi nggak gede, nggak sakit. Setelah operasi itu hari berikutnya Ligong udah langsung bisa beraktivitas, dan Ligong di rumah sakit juga cuman sehari langsung bisa aktivitas lah. Intinya itu operasi itu nggak menakutkan geng, karena kita juga dibius total. Terus apa ya, ketika Ligong operasi itu Ligong sama sekali nggak gugup sedikit pun, karena yang Ligong takutkan itu lebih ke hasil laboratnya. Para petugasnya juga kayak perawat sama dokternya sebelum Ligong dibius gitu ya, sebelum dioperasi juga bilang santai aja mbak, katanya gitu, bilang gitu. Terus Ligong bilang, Ligong nggak nervous sama sekali pak gitu. Ligong lebih takut sama hasilnya gitu. Jadi apa ya, jangan takut untuk yang namanya operasi asli. Dan ternyata dibius itu enak. Ligong baru tahu dibius itu ternyata enak geng. Tidurnya lelap sekali gitu. Waktu bangun itu Ligong cuma merasa kayak pedih di sini apa ya gitu. Ligong tuh udah operasi atau belum sih gitu. Ternyata udah. Tapi nggak sakit geng. Dikasih anti nyeri 10 biji ya kan geng. Ligong cuma minum 1 doang. Sampai sekarang juga masih ada 9 biji. Itu kan nggak sakit geng, nggak sakit, karena kan dibius. Terus setelah bius juga sebelum pulang kita dikasih suntik ketorolak ya, anti nyeri gitu. Nggak sakit soalnya ini lukanya kecil gitu ya, seginian. Cuman kadangan masih apa ya, kalau misalkan luka di dalam itu bukan sakit kayak sakit apa ya itu namanya, susah dijelasin, tapi bukan sakit itu kayak was-was gitu, lebih ke was-was. Tapi sakit sih enggak, menurut Ligong segitu mah enggak sakit. Buat kalian yang di luar sana yang ternyata mungkin hasilnya ataupun hasilnya nggak bagus, itu tetap semangat ya. Hasilnya mungkin kanker atau apakah, itu tetap semangat. Tetap masih bisa diobatin kok. Ada radioterapi, ada kemoterapi dan sebagainya. Tetap semangat untuk sembuh ya kan geng, untuk kita para wanita. Meskipun sudah keluar hasil patologi anatominya dan ternyata yang di payudara kanan di payudara kanan Ligong jinak, tapi Ligong memutuskan untuk sekarang hidup sehat benar-benar ya kan geng. Jadi pagi itu Ligong minumin jus, kayak jus antanan sama jus jus wortel. Ke muka bagus juga geng, ke kulit bagus juga, jadi lebih keluar gitu, lebih shining gitu. Terus juga Ligong makannya buah-buahan sama sayuran gitu, kayak gitu. Jadi nasi juga Ligong hindari. Nasi itu yang mungkin seminggu 1 kali atau 2 kali. Terus yang dulunya Ligong minum kopi setiap hari, sekarang udah sama sekali enggak. Tapi Ligong kadang-kadang kangen juga sama kopi ya. Mungkin nanti Ligong mau bikin jadwal ya, at least seminggu sekali gitu kalau untuk ngopi. Tapi sekarang sih udah hampir antara 2 mingguan lebih, hampir 3 minggu Ligong udah nggak minum kopi lagi geng. Sama minyak dikurangin, kayak gorengan. Kalau dulu itu kopi gorengan itu setiap hari nggak pernah telat. Sekarang Ligong udah mulai mengurangi makanan yang kayak gitu. Jadi makanan Ligong itu sekarang kembaran sama codot. Tahu codot nggak geng? Kelelawar sama trewelu, kelinci. Jadi makanannya per buahan sama per sayuran. Oke geng, sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti videonya Ligong.
buat kalian. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan doain juga buat Ligong sama seperti itu ya, sehat, panjang umur, kemudian nggak ada yang aneh-aneh di payudara kiri Ligong ataupun di tempat Ligong yang Ligong nggak tahu, ya kan geng. Sampai jumpa di video Ligong berikutnya.